Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dilindungi Allah dan diberkahi serta selalu dalam kondisi sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah kali ini Allah pertemukan kembali kita di Andrani Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh Kiai Haji Mas Duki. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi kita dan memberikan semangat kepada kita untuk semakin banyak mengamalkan sholawat. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan testimoni tentang amalan sholawat, tahajud, istighfar, atau apapun juga amalan di jalan Allah, silahkan kirim ke WA 0811 870 4477. Insya Allah akan saya bacakan pada channel ini. Baiklah, saya mulai membacakan kisah sholawat yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Mas Duki. Kiai Ahmad Mas Duki, beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang pada tahun 2010 sampai 2015 waktu itu ya. Dan kisah tentang keajaiban sholawat ini dialami oleh beliau pada saat beliau masih duduk di bangku sekolah SMA di Yogyakarta pada tahun 1956. Sudah lama sekali teman-teman ya. Namun meskipun kisah ini sudah lama, insya Allah akan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita serta semangat kita untuk mengamalkan sholawat. Suatu ketika Kiai Haji Mas Duki mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya di Jogja. Sehingga selama 3 hari, Mas Duki muda ini merasa ingin banyak makan tetapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat, tubuhnya pun sangat panas dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dek, nanti kalau aku mati tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara, tetapi dikuburkan saja di Jogja." Pinta Kiai yang wafat pada 1 Maret 2014 ini. Kiai Haji Mas Duki datang ke Jogja berniat untuk mondok waktu itu. Beliau khawatir syahidnya akan hilang jika wafat di Jogja, namun jenazahnya dimakamkan di Jepara, di tanah kelahirannya. Sontak saja adiknya semakin khawatir melihat kondisi kakaknya ini. Maka diajaklah sang kakak ini menemui seorang kiai, di mana kiai itu yang biasa mengajar ngaji mereka di hari Ahad. Kiai Haji Mas Duki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu pada waktu tengah malam itu, sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu. Karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus bagi Pak Kiai untuk beribadah kepada Allah. Karena melihat Mas Duki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, maka Kiai pun mempersilahkan Mas Duki muda ini beristirahat di rumah. Mas Duki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas dan ingin buang hajat. Setelah itu rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau masih dalam kondisi panas, badannya bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, namun Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, "Mas, sampean gendeng apa mas?" "Kenapa gendeng Kiai?" tanya Mas Duki muda. "Lawang bukan penyakit dokter, sampean kok bawa ke dokter?" "Ya uang sampean habis."
Pokoknya kalau sampean kepingin sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun, kata Pak Kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja juga tidak diperbolehkan. Padahal waktu itu Mas Duki muda ini 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Kiai, 2 bulan lagi saya ujian, kok nggak boleh pegang buku? Pak Mas Duki muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah. Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu? Mas Duki muda menjawab, pada hakikatnya Allah, Pak Kiai. Lah ya gitu, timpal Pak Kiai. Lalu bagaimana syariatnya, upaya dilakukan Pak Kiai? Tanya Mas Duki muda lagi. Tiap hari kamu harus baca sholawat yang banyak, jawab Pak Kiai. Mas Duki muda kembali bertanya, banyak itu berapa Pak Kiai? Pak Kiai pun menjawab, paling sedikit 1000. Habis baca 1000 sholawat, minta pada Allah. Berdoa, dengan berkat sholawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Ya sudah, Mas Duki muda tidak berani lagi pegang kitab maupun buku, karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman Mas Duki muda ini marah-marah. Bagaimana kamu ini dari Jepara ke sini untuk belajar kok kamu tidak belajar? Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa karena beliau menuruti dawuh Pak Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku apapun. Menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman waktu itu. Bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat tidak menyentuh buku. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil oleh guru bahasa Jerman tersebut. Kata Pak Guru, kamu Her. Kata Mas Duki muda, berapa nilai saya Pak? Pak Guru bilang, 3. Jawab Mas Duki, iya Pak, kapan Pak? Kata Pak Guru, seminggu lagi. Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jermannya. Karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi gurunya lagi. Mas Duki muda bilang kepada gurunya, Pak, saya minta ujian Pak. Kata Pak Guru, ujian apa? Kata Mas Duki, ya ujian bahasa Jerman Pak. Kata Pak Guru, lah kamu bodoh apa? Kata Mas Duki, loh kenapa Pak? Kata Pak Guru, nilai 8 kok minta ujian lagi, kamu itu minta nilai berapa? Kata Mas Duki, loh ya sudah, barangkali bisa nilai 10 Pak. Nah, dari pengamalan sholawat yang diamalkan oleh Mas Duki muda ini ternyata dari nilai angka 3 karena sholawatnya menjadi angka 8. Setelah itu, Mas Duki muda tidak pernah meninggalkan membaca sholawat. Itulah salah satu pengalaman Kiai Haji Mas Duki pada saat muda. Pengalaman beliau lagi yang lain adalah ketika Kiai Mas Duki harus melaksanakan dinas di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada suatu hari ada tamu pukul 5 sore dan bilang ke Kiai Mas Duki, saya disuruh minta air tawar. Kata Kiai Mas Duki mengaku pada saat itu masih bodoh. Seketika itu ia menjawab, ya silakan ambil saja air tawar, kan banyak itu di ledeng-ledeng. Bukan itu Pak Kiai, air tawar yang dibacakan doa-doa untuk orang sakit Pak, kata si tamu. Oh, kalau itu saya tidak bisa kasih sekarang. Ambilnya harus besok habis sholat subuh persis. Pak Kiai bermaksud menjawab begitu karena beliau ingin bertanya dulu kepada istrinya perihal abah mertuanya yang sering membacakan doa untuk mengobati orang yang sakit dan ingin tahu apa yang dibacakan. Ternyata istri beliau tidak tahu tentang doa yang dibaca oleh abahnya. Padahal Kiai Mas Duki sudah berjanji bahwa besok akan memberikan air tersebut kepada tamu tadi. Habis isya saat beliau harus wiridan, kemudian beliau menemukan hadis tentang sholawat. Inti hadis tersebut kurang lebih begini. Siapa yang baca sholawat sekali, Allah beri rahmat 10 kali. Yang baca sholawat 10, Allah beri rahmat 100. Yang baca sholawat 100, Allah beri rahmat 1000. Tidak ada orang yang membaca sholawat 1000 kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Setelah mencari di berbagai kitab, ketemulah hadis tersebut sebagai jawabannya.
Lalu beliau pun bangun di tengah malam, mengambil air wudhu dan air segelas. Setelah itu membaca sholawat 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah beliau selesai membaca 1000 sholawat, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat dari segala penyakit bagi peminumnya." Lalu meniupkan ke air gelas tersebut dan membaca sholawat 1 kali lagi. Di pagi harinya, diberikanlah air tersebut kepada orang yang memintanya kemarin. Setelah 3 hari kemudian, ada berita dari orang tersebut bahwa si penderita penyakit sudah sembuh setelah meminum air dari Kiai Mas Duki. Padahal sakitnya sudah 4 bulan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Dokter pun sudah tidak sanggup menangani penyakit yang diderita oleh orang ini dan menyarankan untuk mencari obat di luar. Anehnya pemberi kabar itu mengatakan bahwa Kiai Mas Duki selama 3 hari itu mengelus-elus perut orang yang sakit. Padahal tentu saja itu tidak dilakukan oleh Kiai Mas Duki karena yang sakit itu kan perempuan dan itu bukan mahramnya, dan juga Kiai Mas Duki selama 3 hari hanya di rumah saja. Nah, berkat sholawat atas izin Allah penyakitnya sembuh. Sejak peristiwa itu di Kalimantan Timur, Kiai Mas Duki terkenal sebagai guru agama yang pintar memberikan obat untuk orang-orang yang sakit. Sampai penyakit apa saja bisa disembuhkan. Jika beliau tidak membacakan sholawat, ya istri beliau mengambilkan air jeding yang sudah dipakai untuk wudhu. Ia sembuh juga penyakitnya. Inilah pengalaman sholawat Kiai Mas Duki ketika dinas di Tarakan, Kalimantan. Cerita lain adalah suatu ketika beliau harus ke Samarinda dengan naik kapal pribadi milik Gubernur Aji Pangeran Tenggung Pranoto. Dalam pertengahan perjalanan melalui laut, tepatnya di Tanjung Makaliat, kapal yang dinaikinya terkena angin puting beliung. Maka goyang-goyanglah kapal tersebut. Kiai Mas Duki sadar, kemudian berwudu lalu naik ke atas kapal. Beliau ajak para awak kapal untuk mengumandangkan azan agar malaikat pengembus angin dahsyat tersebut berhenti. Lalu berhentilah angin tersebut. Kalau ada orang yang menderita penyakit aneh datang ke Mergosono, insya Allah saya bacakan sholawat 1000 kali. Kalau nggak mempan 10.000 kali insya Allah kabul, kata Kiai Mas Duki saat pengajian di Majelis Riyadul Jannah pondok pesantren yang dipimpin oleh beliau. Berkat sholawat Nabi, saya bangun pondok sampai 3 tingkat. Tidak pernah minta sokongan dana dari masyarakat, tidak pernah mengedarkan edaran maupun proposal. Modalnya hanya sholawat saja. Uang yang datang ya ada juga, tetapi tidak habis-habis. Itulah berkat sholawat, lanjut Kiai Mas Duki dalam pengajiannya. Kisah lainnya adalah pada suatu ketika seorang bidan mengaku kepada Kiai Mas Duki tentang suaminya yang pergi meninggalkannya karena terpikat oleh wanita lain. Ia berharap suaminya bisa kembali lagi. Abah, demikian para santri menyapa Kiai Mas Duki. Menjawab bidan tersebut dengan tegas menganjurkan untuk membaca sholawat. Bidan pun secara istiqomah mengamalkannya, dan dalam selang beberapa lama suaminya kembali seraya bertobat. Kiai Mas Duki memiliki 9 putra-putri yang di samping sarjana juga bisa membaca kitab semua. Saat anak beliau ada yang mau ujian, di samping putranya juga disuruh baca sholawat, beliau juga membacakan sholawat untuk kelancaran dan kesuksesan putra-putrinya. Kiai Mas Duki pernah dawuh, berkat sholawat Nabi Muhammad SAW, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat sholawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat sholawat. Masya Allah. Demikianlah kisah sholawat yang diamalkan oleh Kiai Mas Duki dan beberapa keajaiban atau berkah yang dialami oleh beliau. Di mana beliau bisa lulus ujian tanpa belajar waktu masih muda. Beliau juga bisa menyembuhkan orang sakit. Beliau juga bisa mengembalikan suami dari bidan yang pergi karena terpikat wanita lain, dan banyak hal lagi tentunya.
Dari kisah ini teman-teman, yuk kita jadikan sebagai suatu pelajaran, suatu inspirasi, semoga menyemangati kita bahwa pengamalan sholawat itu benar-benar dahsyat. Pertolongan Allah itu dekat, berkat kita mengamalkan sholawat, berkat kita rutin mendekatkan diri, istiqomah, mendekatkan diri pada Allah, insya Allah pertolongan Allah dekat. Apapun yang kita minta, apapun hajat kita, insya Allah dipenuhi Allah, asal itu ada di jalan kebaikan. Teman-teman, ajak saudara, ajak keluarga, kerabat, dan teman-teman yang lain, jika mereka mempunyai masalah, mempunyai urusan yang belum terselesaikan, mempunyai hajat, yuk baca sholawat dan minta pada Allah, minta ada Allah dengan berkah sholawat ini, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, meridhoi kita, mengabulkan segala hajat kita, dan memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan kisah Kiai Mas Duki, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman merasa kisah ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan share, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman atau saudara yang lain di luar sana, semoga bisa menginspirasi mereka juga untuk membaca sholawat. Sampai di sini dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.